Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita akan sama-sama naikkan pujian lebih dalam lagi. Masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi, menikmati kemuliaan-Mu. Menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Aku di dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi, menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus jamah hatiku, jamah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku diberi kuasa kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kembali kami datang kepada Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami merindukan kehadiran-Mu ya Bapa, untuk memenuhi suasana hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu dan haus akan kasih-Mu Tuhan, akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini Engkau memuaskan kami dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu, dan biarlah Tuhan, hati kami boleh semakin melekat kepada Tuhan. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami terus ada di dalam anugerah-Mu, ada di dalam kasih karunia-Mu, ada di dalam tuntunan-Mu, bahkan ada di dalam pemeliharaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi, sucikan dan kuduskan kami ya Bapa. Baik hati, baik pikiran maupun perkataan kami. Dan kami rindu bahwa hidup kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran. Kuasailah hati kami, pikiran kami, tindakan-tindakan kami. Biarlah kami tetap boleh memiliki keteduhan, boleh memiliki damai sejahtera, boleh memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan untuk memohon kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau pimpin doa pagi ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum membaca firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pribadi yang mengenal hati Tuhan. Menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati pun Kau tahu, dan bawaku
tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang menenang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati pun Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati pun Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mbak Genya berdoa. Kita akan membaca firman Tuhan yang sudah sampai kepada Injil Lukas pasal yang keempat. Satu orang
banyak. Satu orang dua ayat ya. Injil Lukas pasal 4. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis selama. Di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki." Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di gubuk bait Allah. Lalu berkata padanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semuanya pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat
lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, hai engkau orang Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau yang datang hendak membinasakan kami? Atau aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah? Tetapi Yesus menghartiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setelah setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepadanya yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu mengaduk demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan
perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dan banyak orang keluar juga setan-setan sambil teriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan kita tiba saatnya untuk berbagi berkat firman Tuhan. Mungkin dari Mbak Tini ada yang dibagikan? Tidak ada, langsung ke Ibu Mary, silakan. Ya. Di Lukas pasal keempat ini merupakan satu pekerjaan Yesus yang luar biasa ya. Ketika Yesus mulai masuk ya, dia dicobai di padang gurun ya. Nah di sini juga karena iblis itu tahu, percaya bahwa Yesus itu ada gitu ya, makanya iblis itu juga ada untuk mencobai ya, mencobai. Nah ketika mencobai iblis mencoba, kalau kita lihat di ayat yang ke-1 ya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, kalau kita lihat padang gurun pada waktu di Yudea itu membentangnya sekitar 30 km ya, 30 km di sebelah timur dataran tinggi Yerusalem sampai kepada Sungai Yordan. Itu bentangnya sekitar 30 km. Nah, kemudian di ayat kedua di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi 40 hari itu Yesus tidak makan, berpuasa, ya, berpuasa. Nah, kalau kita melihat orang yang sedang berpuasa itu pasti punya tujuan, ya, punya tujuan supaya mungkin apa yang direncanakan atau mungkin dia ingin mendapatkan sesuatu dari Allah apa gitu kan. Kalau istilah orang-orang modernnya itu cari wangsit, ya kan, cari wangsit, mencari kehendak, mencari maunya Allah apa sih gitu. Nah, di sini Yesus ketika dia berpuasa dia dicobai oleh iblis, ya kan, dicobai oleh iblis. Ya, ketika dikatakan lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ya, 40 hari yang dilakukan Yesus itu sama seperti yang dilakukan oleh Musa, mempersiapkan diri untuk melakukan tugas, ya, melakukan tugas yang sangat penting bagi umat Allah, sama dengan Musa. Nah, di sini ketika itu Yesus dicobai oleh iblis. Iblis ini dipandang sebagai pemimpin, ya, pemimpin dengan berbagai macam kekuatan untuk menentang Allah dan umatnya, ya. Ini tugas iblis,
Tugas iblis itu tugasnya menentang Allah, ya, menentang Allah, menentang kekuatan Allah, ya, dan umatnya. Nah, dekat dengan Tuhan itu pasti dicobai iblis. Nggak dilihat kuat tidak, ya kan, kuat tidak, dekat tidak dengan Tuhan itu ketika dilihat dari dicobai. Nah, dikatakan di sini dia mencobai, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah, kita kalau dicobai seperti itu, mana mungkin kita bisa batu sekeras itu disuruh menjadi roti? Tidak mungkin. Ya, orang sulapan saja banyak punya trik, ya kan? Orang sulapan barang yang tidak ada apa-apa kemudian jadi uang, itu kan ada triknya, ya kan? Barang yang besar masuk ke lubang kecil, buah yang besar masuk ke lubang kecil, itu pun ada triknya. Ternyata di belakangnya di lubang sehingga bisa masuk. Itu semua ada trik, yang ada di dunia itu ada trik. Namun di sini iblis mencobai barang yang keras dijadikan barang yang lembut. Sangat mustahil bagi kita, ya kan? Nah, pada waktu itu nggak ada trik Tuhan Yesus, ya, maka Tuhan Yesus penuh kuasa. Nah, karena dia berpuasa 40 hari tanpa makan, ya. Nah, di sini dikatakan kemudian ia membawa Yesus, ya, yang membawa Yesus. Dijawab di ayat yang keempat. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Keren. Ketika Tuhan Yesus dicobai dalam keadaan lapar, dicoba iblis, karena kamu berpuasa, gantikanlah batu itu menjadi roti biar kamu bisa makan. Nah, gitu. Terkadang kita kalau puasa pun di tengah-tengah berpuasa ada rasa lapar dan ada rasa ingin makan, ya kan? Dan ketika semuanya makan, masa kamu nggak makan, kan gitu? Aku berpuasa kok, malah puasa mau ngomong. Orang itu nggak puasa nggak ngomong-ngomong, kan gitu. Nah, dengan terpaksa ngomong kan akhirnya. Nah, kemudian dengan rayuan-rayuan, ayo makan, akhirnya makan. Ya udah nggak jadi puasa karena sungkan, ya kan? Kadang kita sering seperti itu kan. Nah, ketika udah niat puasa, ternyata nggak jadi karena sungkan, karena takut dikatakan rohani, kan gitu, takut dikatakan ini dan itu. Nah, karena juga kita nggak tahan lapar, bisa jadi, ya kan? Apalagi juga alasan, aku punya sakit ini, punya sakit itu, sehingga tidak bisa tahan lapar. Nah, ini kadang itu satu pencobaan yang membuat kita tidak tetap ketika kita mau berpuasa. Nah, semua dari hati kita. Makanya Tuhan mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Wah, iblis tidak bisa jawab apa-apa lagi, ya kan? Tidak bisa menjawab apa-apa lagi. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Ya, kerajaan iblis itu, kerajaan dunia akan diberikan kepada Yesus, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Nah, iblis menawarkan kerajaan dunia kepada Yesus. Nah, kemudian dikatakan, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Ini tawaran iblis kepada Yesus. Keren ya, Tuhan Yesus sang juru selamat, ya kan, malah ditawari kerajaannya, padahal yang menciptakan bumi ini Allah, ya kan, Allah. Nah, dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terkadang kita juga dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh lebih memilih kerajaan dunia, ya kan, daripada
datang kepada Tuhan daripada mendekat kepada Tuhan. Ada jelas di dalam hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu jangan menyembah Allah lain, ya. Kita harus menyembah Allah juru selamat kita, ya. Namun karena pencobaan bisikan iblis, kita lebih menyukakan dunia, menyembah dunia, ya, menyembah apa yang ada di dunia. Bahkan ada yang katakan kalau kamu menyembah aku maka semuanya ini akan diberikan kepada sama, tawarannya dengan Allah sama. Cuma bedanya kita masuk di dalam kerajaan iblis atau kita masuk dalam kerajaan Allah, ya. Kerajaan iblis itu neraka kekal, api kekal. Kalau kerajaan Allah surga kekal, kehidupan yang kekal, ya. Kalau kerajaan iblis itu penuh dengan siksaan, ya, yang kekal. Tapi kalau kerajaan Allah penuh dengan sukacita yang kekal, ya. Ini yang kadang kita itu ketika masih di dunia aja belum mati kok. Yang penting kan muda, boya-boya mati masuk surga. Itu filosofi manusia. Ini filosofi manusia, filosofi dunia. Dan itu terkadang sering kita terhanyut di situ. Karena apa? Yang di dunia itu kan nyata, ya, memuaskan hati kita secara langsung. Tapi Allah nggak kelihatan, namun kan terasa. Nah, terasa ini terkadang yang membuat kita menjadi pilihan, kepekaan tersendiri. Kita merasakan hadirat Tuhan apa tidak. Di situ. Manusia pada umumnya lebih merasakan apa yang kelihatan, ya. Lebih merasakan yang kelihatan, sehingga di dalam kehidupannya lebih condong kepada kedagingannya, menyukakan dagingnya, kepuasan sementara. Nah, di sini Yesus menegaskan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu ya bisa berkata apa lagi. Yesus ini kok pintar jawabnya, ya, gitu kan, tepat sekali. Nah, kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubukan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan melindungi engkau, dan mereka akan mengangkat engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wah, ini mau mencobai Yesus supaya Yesus menjatuhkan diri dan mati, ya. Nah, kalau sudah menjatuhkan diri, otomatis kan malaikat-malaikatnya akan menatang, ya, akan bopong. Tuhan Yesus kayak jadi jatuh. Yang itu kadang yang dipakai orang yang mau bunuh diri dengan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dia mencoba bunuh diri dengan alasan selesai masalahnya. Tidak. Memang bunuh diri itu dikehendaki Tuhan, ya kan? Membunuh diri kan tidak dikehendaki Tuhan di situ, ya kan? Jadi dia mencoba masuk bunuh diri. Nah, di situ pasti aman, selesai. Enggak, karena itu bunuh diri itu kan jelas itu bisikan iblis. Nah, di sini Yesus menjawab lagi, katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jawaban Yesus sangat singkat, padat, dan menyelekit, kan? Menyelekit membuat iblis saat itu membungkamkan mulutnya, membungkamkan dirinya, tidak melakukan lagi apa yang ingin dilakukan. Makanya di ayat ke-13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat kalau kita melihat dari perikop ini, sungguh sangat
menguji iman kita. Apakah iman kita itu sungguh-sungguh tertuju kepada Allah atau tidak? Atau kita itu benar-benar sungguh mendekat kepada Allah atau tidak? Ya, kalau kita mendekat kepada Allah, pasti kita akan bisa menjawab dengan tuntunan Roh Kudus. Namun, kita jangan pernah lengah, karena di ayat yang ke-13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dari Allah, daripadanya. Artinya apa? Ia mundur daripadanya karena kita dekat dengan Allah, karena kita mengandalkan Allah, karena kita mau merasakan kehadiran Allah, karena kita mau dipimpin oleh Allah. Namun jangan lupa di bagian B dikatakan dan menunggu waktu yang baik. Artinya apa? Iblis masih berkeliling di sekeliling kita, mencari kelengahan kita. Ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, atau ketika kita malas, atau ketika kita sedang sakit, ya, sakit hati, sakit fisik, ya kan, kita akan tertutup, toh. Kasih Allah itu tertutup, roh Tuhan itu tertutup dalam kehidupan kita. Kita menutup hati kita dengan es batu, ibaratnya hati kita dipenuhi dengan es batu, sehingga roh Allah tidak bisa masuk dalam kehidupan kita, karena kita menutup, ya. Kita tidak merasakan kehadiran Allah. Disitulah waktu yang tepat, waktu yang baik bagi iblis akan mencobai kita. Nah, dikatakan di 1 Korintus pencobaan itu biasa, ya, sebenarnya. Nah, pencobaan itu kalau dalam 1 Korintus, pencobaan itu datangnya dari iblis, ya, dari iblis. Tuhan tidak mendatangkan pencobaan, tapi Tuhan menguji hati, ya, menguji hati kita. Sejauh mana kita itu dekat dengan Allah. Jadi, saudara kasih Tuhan, mari kita menghidupi satu paradigma ini, bahwa kedekatan kita dengan Tuhan yang dengan sungguh-sungguh itu sangat penting, ya. Selama kita masih hidup di dunia, mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita berpuasa baik, ya kan? Supaya apa? Kita berpuasa itu supaya kita melakukan, mempersiapkan diri menjalankan tugas yang penting dari Allah, ya. Supaya mempersiapkan diri bahwa kehidupan kita dibentengi oleh kasih Allah, supaya kita mendapatkan kekuatan Allah untuk menjalani hari-hari ke depan dengan pertolongan Tuhan. Tujuan puasa, ya. Tujuan puasa dengan prihatin kan ya tidak makan, ya kan? Tidak makan, Tuhan Yesus melakukan tidak makan, ya kan? Itu prihatin, tidak makan, ya. Supaya apa? Dalam kekosongan kita, dalam kelaparan kita, mengundang hadirat Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Itu namanya prihatin, ya. Dan ketika kita berpuasa, merasakan apa sih yang dirasakan orang yang tidak bisa makan? Oh, ternyata laparnya seperti ini, ya. Nah, seperti itu. Bisa merasakan apa yang mereka rasakan, ya. Kemudian timbullah peduli, ya. Bagaimana kita bisa peduli kepada mereka? Mereka yang kelaparan aja bisa peduli kepada yang lain, maka yang kita tidak bisa peduli. Nah, di situ. Jadi ada satu nilai, yaitu nilai kerohanian kita semakin bertumbuh, nilai kepedulian kita sosial kita semakin bertumbuh, nilai iman kita yang terutama, iman kita, pengharapan kita, pengandalan diri kita kepada Tuhan, kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, itu semakin bertambah. Jadi tujuan puasa itu membuat kehidupan kita ini semakin layak di hadapan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi perkenanan Tuhan itu lebih penting ketika kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Entah itu puasa, entah itu doa, ya kan, entah itu melayani Tuhan, ya. Itu perkenanan Tuhan lah yang paling penting. Maka mari kita melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, supaya apa? Kita benar-benar merasakan perlindungan Tuhan. Kita benar-benar merasakan penyertaan Tuhan
dan kita pernah merasakan kuasa Tuhan, sehingga ketika iblis itu berpikir punya waktu yang baik celah untuk kita, itu tidak bisa. Karena apa? Kita selalu siap siaga, kita selalu berjaga-jaga, kita selalu waspada dan eling, ya, dan eling. Karena apa? Kita dikelilingi oleh serigala, ya, singa-singa muda pada sekeliling kita. Iblis ada, ya, di sini jelas iblis itu ada, ya, iblis ada. Makanya kita harus berhati-hati untuk menjalani kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan. Amin. Silakan kepada tadi. Ya, terima kasih untuk berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kalau kita melihat di dalam pasal yang keempat ini, bagaimana setelah Tuhan Yesus dibaptis, ya. Jadi di dalam pasal yang ketiga itu Yohanes Pembaptis, ya. Kemudian Yesus anak Allah dibaptis, kemudian dilanjutkan oleh silsilah Yesus Kristus. Nah, di sini kita belajar di dalam ayat 4 ini bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana berpuasa, ya. Jadi puasa itu adalah sarana atau alat untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan juga kita bisa mengendalikan diri dari segala hal-hal yang mungkin pada saat ini yang melakukan hal-hal yang memang tidak seperti biasanya, gitu ya. Jadi ternyata di dalam Kristenan juga ada puasa, ya. Dan saya melihat bahwa memang banyak penafsiran tentang puasa, ya, di dalam Kristenan juga. Puasa kekristenan itu bagaimana, gitu. Kadang ada yang mengatakan, oh kalau puasa Kristen ini tidak ada sahurnya, gitu kan. Jadi pada waktu bangun pagi, kemudian diniatin berdoa, tidak makan, tidak minum, sampai jam 6. Ada yang seperti itu. Ada yang sampai sekuatnya, gitu. Ada juga yang mungkin kuatnya jam 12 atau jam 1. Jadi secara teknik atau mekanismenya itu memang berbeda, ya. Kalau saya dulu pernah sekolah di sekolah Alkitab, ya puasa itu memang dari pagi sampai jam 1 siang, tidak makan, tidak minum. Tetapi ada orang yang sampai jam 1 siang juga tidak makan, tidak minum, lanjutkan sampai jam 6. Jadi sebatas kemampuan kita, gitu ya. Kalau kita memang nggak kuat, ya sudah ada niat untuk puasa, ya berdoa, kemudian kita niatin mau puasa, dan seberapa lama kita tahan, seberapa lama kita kuat. Kalau kita kuat di jam 10 atau jam 12, ya Tuhan tidak memaksa. Tetapi yang di sini yang ditekankan bahwa bagaimana komitmen diri kita itu ingin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya. Jadi masalah puasa itu bukan masalah makan dan tidak makan. Kalau hanya makan dan tidak makan tetapi tidak ada hati merasa dekat dengan Tuhan, buat apa? Jadi hanya sekedar tidak makan, tidak minum, kemudian tidak dekat dengan Tuhan, gitu. Jadi pada intinya berpuasa itu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Bahkan istilahnya mengendalikan diri dari segala hal-hal keinginan daging, gitu. Jadi memang identiknya puasa itu tidak makan dan tidak minum. Tapi juga ada yang memang minum saja, gitu, makan tidak.
Tapi yang jelas puasa itu adalah sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya karena mungkin kita punya keinginan, kita punya kerinduan, dan kita memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan puasa. Itu tidak salah, itu bagus ya. Dan kalau kita melihat juga banyak manfaat dari puasa ya, banyak sekali manfaatnya. Dan di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada umatnya, ya, memberikan contoh dan teladan dia berpuasa. Tetapi jangan ditiru sampai 40 hari 40 malam gak makan ya. Jadi cuman di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga memberikan teladan berpuasa. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-1 pasal 4, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus kepada gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Dan di sini juga ada beberapa penafsiran ya. Kadang ada yang mengatakan Yesus itu di sana tidak makan apa-apa, tetapi ada kemungkinan Yesus minum juga. Karena kalau tidak minum, mana mungkin bisa bertahan hidup gitu ya. Jadi ada kemungkinan Yesus tidak makan apa-apa, tapi dia minum gitu ya. Ya sah-sah saja sih. Kemudian di dalam ayat yang kedua, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, di sini iblis itu tahu siapa Yesus ya. Dia adalah anak Allah. Tetapi yang namanya iblis itu senantiasa ingin mencobai ya, ingin membuat Tuhan Yesus itu jatuh. Dan iblis tahu posisi Tuhan Yesus pada waktu itu lapar ya. Karena dikatakan di dalam ayat yang kedua, dan sesudah waktu itu ia lapar. Bagaimana orang lapar itu? Orang lapar itu kadang-kadang emosi ya. Kadang-kadang makan juga tidak kontrol orang lapar. Inginnya makan sebanyak-banyaknya. Yang penting kenyang. Ya. Tidak peduli makan dengan apa, yang penting kenyang. Dan orang yang lapar itu, kalau sudah laparnya sangat itu bisa deg-deg gitu. Bahkan badan bisa lemes. Ya mungkin pada waktu itu Tuhan Yesus juga ya bisa deg-deg, bisa lemes juga saking laparnya. Dan kalau sudah orang lapar itu rasanya apapun itu yang penting masuk ke dalam mulut dia. Dan iblis tahu Tuhan Yesus pada waktu itu lapar karena dia tidak makan apa-apa selama 40 hari. Dan iblis mencobai dia. Jikalau kau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Dia ditantang sama iblis. Jika kau anak Allah, ubahlah batu-batu ini supaya menjadi roti. Berarti kalau Tuhan Yesus tidak mengubah batu itu menjadi roti, berarti bukan anak Allah gitu ya. Jadi itu sangat memancing emosi secara kemanusiaan itu. Kenapa memancing emosi? Ya kalau secara kemanusiaan, ini anak Allah Tuhan Yesus. Aku bisa berbuat batu ini bisa jadi roti. Tapi Tuhan Yesus tidak sampai terpancing. Ya, tidak, Tuhan Yesus tidak sampai jatuh gitu ya. Tuhan Yesus masih bisa mengendalikan dirinya, masih bisa menahan dirinya. Bisa saja membuktikan kepada ibu, saya batu-batu ini jadi roti, jadi. Tapi buat apa? Ya, meskipun iblis perkataannya sangat-sangat membuat Tuhan Yesus secara emosi, secara manusia itu emosi gitu ya. Jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Jadi kalau tidak mau mengubah batu-batu ini menjadi roti, berarti kau bukan anak Allah gitu. Ingin menunjukkan kuasanya.
Nah kalau Tuhan Yesus mengubah batu-batu itu jadi roti, ya berarti dia jatuh, ya, dia terperangkap, emosinya tidak bisa dikendalikan, dan dia mau demonstrasi gitu. Tapi di sini bagaimana Tuhan Yesus bisa mengendalikan diri, dia tidak sampai batu itu dijadikan roti. Meskipun iblis pada waktu itu katakan, jika engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi yang sangat menarik di sini, ya, dikatakan jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi Tuhan Yesus sangat bijaksana, dia katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi di dalam Injil Matius itu ada terusannya, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi memang roti itu penting, tapi juga firman Allah juga penting. Ya. Di sini mau mengajarkan bahwa kepada kita bahwa ya untuk makanan jasmani itu juga penting, ya, makanan jasmani. Kalau kita haus kita perlu minum, kalau kita lapar kita perlu makan. Dengan cukup minum, cukup makan, tubuh kita menjadi kuat, tubuh kita menjadi sehat. Tetapi bukan hanya tubuh jasmani saja yang diperhatikan, tetapi tubuh rohani pun, ya, jiwa kita, rohani kita juga perlu diperhatikan. Kadang kita mengalami kering kerontang, dalam arti gersang, ya. Ya kita memang secara tubuh jasmani kita sehat, tetapi secara jiwa juga kita perlu sehat. Makanya dikatakan jasmani dan rohani itu sangat penting, harus ada keseimbangan. Orang sehat secara jasmani, tetapi jiwanya tidak sehat, ya repot juga. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Di sini berarti roti atau makanan itu bukan tidak perlu juga, tetapi bukan dari itu saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kita juga tetap harus memperhatikan keadaan rohani kita saat ini. Ya mungkin secara jasmani kita cukup makan, cukup minum, tapi bagaimana iman kita, kerohanian kita? Apakah itu diabaikan saja, atau kita juga tergerak atau disadarkan akan pentingnya kerohanian? Ya, karena manusia itu mau tidak mau adalah makhluk roh, ya. Kenapa makhluk roh? Ya sebenarnya manusia itu kalau mati, tubuhnya itu akan kembali kepada tanah. Jadi katakan bahwa kita itu berasal dari debu dan akan lagi kembali kepada debu. Jadi tubuh kita itu akan kembali kepada debu, ya. Tetapi roh kita itu akan kembali kepada Allah. Nah, di sini kita penting bahwa roh itu lebih penting daripada tubuh kita, ya. Karena tubuh kita itu akan binasa. Sehingga Tuhan Yesus pernah mengatakan, janganlah takut kepada mereka. Ketika kamu mengikut Tuhan Yesus, kemudian ada penganiayaan, kamu dibunuh, ya memang kita akan mati. Tubuh jasmani kita akan kembali kepada tanah, tetapi roh kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah. Nah disinilah pentingnya roh kita itu, ya. Dan roh itu juga perlu dipelihara oleh firman Allah. Sehingga Tuhan Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Jadi bagaimana firman ini penting, ya, memiliki kuasa. Karena apa? Karena pada awalnya segala sesuatu itu diciptakan oleh firman. Jadi pada waktu kita baca di dalam kitab Kejadian,
pada mulanya adalah firman. Nah, firman ini yang mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan firman itu Allah sendiri. Sehingga kita harus memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kalau kita mau dibangun secara kerohanian gitu ya. Jadi kalau kita mengabaikan firman, ya tentunya kita tidak kuat secara rohani. Mungkin secara jasmani kita sehat, kuat, tetapi hati gersang, ya seperti tanah yang kering. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Karena yang kejar terus adalah masalah-masalah yang jasmani saja. Yang jasmani itu bersifat sementara, tetapi yang rohani itu sifatnya kekal, gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita disadarkan lagi ya memang roti itu penting untuk tubuh jasmani kita. Tetapi firman Allah juga lebih penting lagi karena itu menyangkut hal kerohanian kita, menyangkut kekekalan kita. Dan firman itulah yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Jadi kalau kita hidup, belajar firman Tuhan, haus dan lapar akan firman Tuhan, kita itu akan senantiasa diberikan gairah, diberikan motivasi, ya, dikuatkan sehingga iman kita itu menjadi bertumbuh, ya. Kalau di dalam Injil Matius itu katakan iman itu seperti biji sawi, kita terus pelihara, kita berikan pupuk, kita campur, kita sirami, kemudian dari biji itu akan menjadi tumbuh, ya, menjadi tunas jadi pohon bertambah besar, dan semuanya bersarang kepada tumbuhan-tumbuhan itu. Nah, oleh karena itu, ya pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa bagaimana Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita, manusia itu hidup bukan dari roti saja. Ya bukan berarti roti itu tidak penting, tetap penting. Tetapi manusia hidup oleh karena firman Allah. Jadi bagaimana kita bisa memprioritaskan, mendahulukan, ya, kalau yang bersifat jasmani itu nanti akan kembali lagi kepada tanah, tetapi yang bersifat rohani itu akan lagi kembali kepada Allah. Jadi biarlah kita boleh senantiasa memelihara iman kita, kerohanian kita dengan cara yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita bisa berdoa, kita bisa berpuasa, kita bisa membaca firman Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Dan itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi carilah dahulu perkara-perkara yang di atas. Kolose itu katakan kalau ada di dalam Kristus, ya, kau harus mencari perkara-perkara yang rohani, bukan perkara-perkara yang di dunia. Amin untuk firman Tuhan. Untuk pokok doa selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita berdoa buat bangsa kita, ya. Dan sekarang sedang musim hujan, ya, banyak bencana banjir yang terjadi. Kita doakan supaya mereka yang tertimpa banjir, ada korban jiwa, ya, keluarga boleh dikuatkan, ya. Dan mereka yang sedang mengalami kerugian biarlah Tuhan campur tangan dan pemerintah boleh membantunya. Dan tentunya karena ini memang bencana, kita doakan supaya kebijakan pemerintah untuk saat ini mengatasi segala problema itu dengan bijak sehingga dirasakan oleh semua orang, semua rakyat, ya. Jadi kita berdoa buat kekuatan daripada pemerintah kita, kesehatan para pemimpin negara kita dan keluarganya. Kita doakan mereka supaya mereka tetap eksis, ya, tetap eksis untuk hidup mengabdi buat bangsa ini. Dan kita juga berdoa buat kehidupan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Biar Tuhan tolong dan Tuhan
cukupkan segala kebutuhannya, keluarganya juga dilindungi oleh Tuhan. Kita doakan, dan juga gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, kita juga doakan apapun merek gerejanya, biarlah itu semuanya itu dari Tuhan. Dan kita juga doakan jemaat yang dilayani, biarlah mereka boleh tetap eksis mengikut Tuhan, taat setia kepada Tuhan dan mencari Tuhan selama Tuhan mau dipenuhi, ya kan? Nah, kita doakan kesehatan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, pemulihan dari pergumulan kehidupan mereka, biar Tuhan tetap ada di dalam kehidupan mereka. Kita juga doakan buat gereja Tuhan, yayasan-yayasan Kristen ya, yang ada di seluruh Indonesia ini, biar Tuhan tetap menolong dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Kita doakan juga gereja Tuhan di tempat ini, ya, GKMI Pejangan, biar Tuhan menjamah dan Tuhan menguatkan, dan segala problema yang ada di gereja ini biar Tuhan campur tangan di dalamnya, dan kita membuka tangan, membuka hati untuk kemudahan Yesus tetap hadir di gereja kita. Dan kita juga doakan setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan permasalahannya, dengan dengan perekonomiannya, dengan pekerjaannya, dengan masalah hati, dan juga dengan masalah sosial, biarlah mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan. Tuhan solusi yang terbaik buat kehidupan jemaat Tuhan tempat ini. Juga berdoa buat mereka yang sakit, biarlah mereka tetap merasakan damai sejahtera, merasakan perlindungan Tuhan, merasakan penyertaan. Dan berdoa buat Bu Harno dalam masa pemulihannya, demikian juga Bu Agung Santoso dalam masa pemulihannya, Bu Pak Budi Kristianto, demikian juga Mas Eko Wido, Pak Tagar ya, demikian Pak Boyan ya, dan pergumulannya saya serahkan kepada Tuhan. Kita juga berdoa buat kesehatan Kim, juga kita doakan, dan kita juga tetap berdoa supaya mereka tetap ada di dalam Tuhan. Dan kita berdoa buat jemaat Tuhan yang lansia ya, mulai dari Bu Sipanestu, Bu Kustini, Bu Hasil, Bu Gondo ya, Bu Gondo, demikian juga kita doakan buat Bus Pak Gondo Bu Singgih ya, yang kemarin malam sudah datang dari Jakarta, dan banyak oleh adiknya. Kita doakan supaya Tuhan melindungi. Kita berdoa juga buat Bu Elja yang Bu Lazarus, jangan lupa. Kita berdoa juga buat Bu Arianto ya, Bu Arianto, dan juga Pak Boju dalam masa pemulihannya juga. Berdoa juga buat Pak Jerry ya dalam masa pemulihannya. Berdoa juga buat Bu Esther Pitono ya, Pak Budi Karsono dan juga Ibu. Berdoa juga buat Bu Eko ya, demikian juga buat Martin, Bu Indriani, Bu Chandra dalam masa pemulihannya juga. Serahkan kepada Tuhan. Berdoa buat Bu Esther Pitono, berdoa juga buat Bu Alim, berdoa juga buat Mak Mei ya, mereka di masalah yang kuat dalam Tuhan. Kemudian berdoa juga buat Martin, Bu dan Pak Joko dan Bu Joko, demikian juga Bu. Biar mereka semua para lansia Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap membiarkan Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka sampai di lansia mereka sudah menikmati kasih kemurahan Tuhan. Dan kita juga berdoa buat keluarga kita masing-masing, biar Tuhan tetap hadir di dalam mereka dan mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita sebelum berdoa syafaat, kita berikan satu pujian tak terbatas kasih.
Mari kita berdoa. Kekuatan Tuhan, karena pertolongan-Mu Tuhan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, karena pertolongan-Mu Tuhan kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan apa yang Tuhan berikan kepada kami, kami berucap syukur dan segala keadaan apapun karena Engkau semata. Kami bersyukur Tuhan senantiasa Engkau menolong kami, kami bersyukur senantiasa Tuhan karena Engkau menyertai kami. Biarlah Tuhan kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan membuat kehidupan kami semakin dekat kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan buat bangsa kami, menyerahkan Tuhan buat segala macam problem bangsa kami, baik itu sosial politik, baik itu sosial budaya, baik itu juga Tuhan penyakit-penyakit yang dialami oleh bangsa kami, Tuhan Yesus, baik ekonomi bangsa kami, baik Tuhan juga Tuhan kesehatan bangsa kami serahkan mereka ke dalam kasih Tuhan. Tuhan banjir banding yang terjadi kami serahkan ke dalam kasih Tuhan. Tuhan sakit penyakit corona dan lain-lain kami serahkan ke dalam kasih Tuhan. Tuhan biarlah pemerintah boleh berusaha untuk menyelesaikan problem yang ada dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan pertolongan jalan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan
hamba-hamba Tuhan dimana mereka berada boleh tetap merasakan kehadiran Tuhan dan juga kuasa Tuhan nyata dalam pelayanan hamba-hamba. Juga jemaat yang dilayani Tuhan, problema mereka, pergumulan mereka, sakit penyakit yang dialami Tuhan tolong biar Engkau Allah yang terus yang juga menyerahkan Tuhan buat keadaan yayasan-yayasan Kristen dimanapun mereka berada biar Engkau cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan ini Bapak. Berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan di GKM di Kejangan ini Bapak, biar mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dan biar mereka taat dan setia kepada Engkau ya Bapak. Berkati Tuhan setiap pergumulan jemaat Tuhan buat ini, baik ekonomi mereka, baik juga Tuhan jodoh mereka, baik juga Tuhan kemalasan mereka, dan juga kami juga berdoa buat Tuhan Yesus perekonomian mereka, kesehatan mereka Tuhan, biar mereka boleh tetap hidup dalam Engkau. Studi mereka pun kami serahkan dalam kasih-Mu. Berkatilah Tuhan kesehatan buat Pak Buarno dan juga Tuhan Bu Agung Santoso, Mas Eko Yudo, Pak Boyan Tuhan. Kami juga berdoa buat kesehatan Pak Tager. Kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan Pak Budi Kristianto, kesehatan Pak Pinsu, kesehatan Pak Jerry, kesehatan juga Tuhan Tuhan Yesus lain sebagainya, biarlah mereka boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan dan mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Mereka tetap mengadakan Engkau Tuhan, ampuni jika dapat kehidupan mereka tidak mengadakan Engkau, namun Tuhan dalam keseharian mereka dalam merasakan pertolongan Tuhan, dalam merasakan lawatan Tuhan, mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan, tetap merasakan jamaah Tuhan, tetap merasakan kasih Tuhan, tetap merasakan kecukupan yang Tuhan berikan. Karena kami percaya jika mereka dekat dengan Engkau, semakin dekat dengan Engkau Tuhan, mereka belum merasakan kehadiran-Mu, merasakan kuasa-Mu, merasakan kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang bersedia Tuhan, memberkati mereka biar mereka hidup di dalam kasih Tuhan, mereka boleh hidup dalam pertolongan Tuhan, mereka boleh ada sampai saat ini Tuhan, karena kuat jaga mereka dan bila itu disadari oleh mereka, karena mereka merasakan hal itu semua karena kemurahan Tuhan. Berkati buat para lansia Tuhan, baik mulai dari musim Pangestu, berkati kesehatannya juga, mungkin misalkan kesehatannya juga. Kami juga berdoa Tuhan buat Tuhan Yesus, buat Zim, Pak Asmani, Bu Sumani, Pak Suradi, Bu Suradi, biar mereka tetap merasakan kekuatan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan jamaah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat lansia Tuhan, kayak Gustini, juga Tuhan biarlah memberkati dia ya Bapak, sudah dia belum merasakan kasih kemurahan Tuhan. Berkati juga Tuhan buat Tuhan para lansia Tuhan, bukan Mese, berkati juga Elizabeth Asasiono yang pada saat ini sedang berjuang melawan sakitnya, biarlah Kau tolong Tuhan, biarlah Pak Sasiono belum mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang juga berdoa Tuhan buat kesehatan masa tua buat Bugiono juga Tuhan, biar lansianya Bugiono tetap setia, tetap taat pada Engkau. Bu Elja juga kami serahkan tentang kasih Tuhan di masa lansianya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang kedua juga Tuhan buat Pak Mandi, Mak Sapuan, dan juga Sarus, biar mereka boleh tetap hidup di dalam pertolongan Tuhan, hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan, hidup dalam jamahan Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan, kasihan mereka. Berkati juga lansia Tuhan, baik Tuhan Yesus, Bu Arianto, dan juga Tuhan Pak Gondo, demikian juga Bu Singgi, biarlah Kau tolong para lansia Tuhan ini boleh menikmati pertolongan Tuhan, boleh menikmati kasih Tuhan, boleh menikmati jamaah Tuhan. Bu Statina ya Bapak, lansianya tetap hidup di dalam kasih-Mu. Dengan juga Pak Warto, Bu Warto, dengan juga Bu Pindriani, biar mereka boleh menikmati pertolongan Tuhan. Dan juga Pak Kiarto, biar mereka di lansia ini boleh merasakan kasih Tuhan, boleh merasakan kekuatan Tuhan. Yang juga berdoa Tuhan, Tuhan Yesus buat Pak Pasono, dan juga Pak Pinsu, juga Bu Sindiati di masa lansianya, biar Kau tolong memberikan kekuatannya Bapak. Yang kita silakan juga Bu Bitono, juga Pak Ho, dan juga Eko ya Bapak, biar mereka boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan di lansianya, biar Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Tuhan buat Bu Chandra di masa pemulihannya, Tuhan tolong, dan mungkin juga Tuhan Tuhan Yesus, Bu Esther Pitana ya Bapak,
juga berdoa buat Halem, organisasi, dengan juga berdoa buat Taktim, berdoa juga buat Busda, Mbak Joko Bujoni. Biarlah mereka semua di masa lansianya boleh menikmati karya agung Tuhan, boleh menikmati lansia mereka, boleh menikmati masa tua mereka, boleh menikmati masa-masa yang telah mereka perjuangkan untuk bersama-sama hidup dengan putra putrinya. Namun Tuhan sedang tolong, biar mereka tidak melupakan kemurahan Tuhan, tidak melupakan kasih Tuhan, dan mereka tetap hidup di dalam kasih Tuhan, sehingga selama mereka hidup mereka boleh menyediakan waktu untuk Tuhan, karena Tuhan lebih mengasihi mereka. Terima kasih Pak, terima kasih. Doa juga Tuhan buat jemaat Tuhan, bagi yang ada nyerek tahunan, bagi yang ada bau, bagi yang dibaca Tuhan, bagi yang diikuti istilah gereja, di pelosok selengking. Tuhan tolong jamaah, di bundaran juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat yang ada di Pulau Jalan, demi juga yang ada di Sembang Tuhan. Tuhan kami serahkan ke dalam kasih Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat yang di Bintang. Biarlah mereka boleh menikmati pertolongan Tuhan, kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat keluarga jemaat yang ada di Sembang ya Bapak, biar kau tolong kau jamaah, kau berkati Pak Kasbuni sekeluarga, Mas Erik sekeluarga, demi juga Tuhan Yesus, Mas Bagas sekeluarga. Kami juga berdoa Tuhan bahwa Bu Indri sekeluarga, Pak Antoni sekeluarga ya Bapak. Berkati juga Tuhan, Pak Joko sekeluarga, putra-putrinya sekeluarga, berkati ya Bapak, sehingga mereka belum menikmati pertolongan Tuhan. Doa juga Tuhan, buat Bu Joni sekeluarga, Tuhan juga tolong Mas Agus sekeluarga ya Bapak. Kami serahkan dalam kasih Pak Aji sekeluarga, biar kau tolong kehidupan yang tetap hidup dalam kasih Tuhan, boleh tetap menjadikan Tuhan sebagai bersama mereka ya Bapak. Kami menyerahkan juga Tuhan segala kehidupan yang ada di dalam kehidupan. Tuhan Yesus kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Sengon, buat Martin keluarga, biar kau Tuhan tolong Martin ini yang sendirian biar tetap hidup dalam kemuliaan Tuhan. Berdoa juga buat Rusdam keluarga, Tuhan Yesus, Pak Rasa sekeluarga ya Bapak, dan juga Tius yang saat ini sedang kuliah sekolah masjid, biar kau tolong mereka dan mereka boleh menikmati dari agung Tuhan. Terima kasih Bu, terima kasih. Kami menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan pada saat ini dalam kasih Tuhan, dengan menyerahkan mereka boleh tetap memiliki iman yang kuat, memurnikan iman mereka dengan pertolongan Tuhan, agar mereka boleh hidup di dalam kasih Tuhan, sehingga apapun yang akan terjadi mereka tetap kuat dalam Tuhan. Terima kasih. Yang juga berdoa Tuhan buat kami sekeluarga, buat rekan-rekan kami yang mengikuti live streaming ini baik di Facebook maupun di IG. Kami menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Mereka percaya Tuhan lah yang menolong kami. Terima kasih. Kami menyerahkan hari ini ke depan keluarga kami, baik hambamu, suami hambamu, dan juga anak-anak di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus selalu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk calon-calon majelis yang terpilih. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, sehingga sungguh-sungguh hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk meresponi panggilan Tuhan. Dan kami juga merindukan setiap majelis yang sudah terpilih boleh menjalankan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan untuk gereja-Mu di tempat ini, sehingga boleh terbangun, boleh bertumbuh gereja ini, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tutup bungkus, lindungi mereka dari kuasa-kuasa kegelapan. Tapi biarlah Tuhan, melalui kemajelisan yang baru ini, Tuhan sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan-Nya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tetap berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah jemaat-Mu ada di dalam damai sejahtera, ada di dalam ketenangan, ada di dalam sukacita. Dan kami merindukan Tuhan untuk memberkati gereja-Mu di tempat ini dengan berkat-berkat surgawi ya Bapa, sehingga jemaat di tempat ini boleh benar-benar merasakan kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat, akal, budi, kebijaksanaan, bagaimana hamba-Mu harus melakukan apa yang Tuhan mau di tempat ini. Dan biarlah kuasa dan urapan Tuhan
boleh turun kepada keluarga kami. Tuhan memberkati keluarga kami di tempat ini. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Baik dari pagi, siang, sore, maupun malam ke dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah doa pagi ini. Haleluya. Amin. Ibadah doa pagi selesai. Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah kita tetap menjalani hari-hari ini dengan pertolongan dan tuntunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin.